Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang qard, wadiah, dan jual beli di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang qard atau pinjaman. Qard itu didefinisikan sebagai suatu akad penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa si nasabah tersebut wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. Nah, dalam qard itu ada dua akad. Yang pertama adalah akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial. Itu berarti bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, akad yang kedua yaitu akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah gadai emas, yang kedua adalah pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, ataupun anjak piutang syariah. Dalam qard yang bertujuan untuk sosial itu biasanya tidak boleh menggunakan dana nasabah. Tetapi kalau akad qard yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan itu biasanya dananya boleh dari nasabah. Nah, selanjutnya dana qard itu dapat bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah, bisa dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya ke lembaga keuangan syariah. Nah, keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan muawadah itu dilengkapi dengan akad qard harus dibagikan ke nasabah penyimpan dana sesuai dengan akad yang dilakukan. Jadi itu adalah penjelasan tentang qard atau pinjaman. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu adalah tentang wadiah atau titipan. Wadiah itu didefinisikan sebagai titipan atau simpanan, yakni nasabah itu menyimpan uang di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah dengan tujuan agar si lembaga keuangan atau si bank syariah tersebut bertanggung jawab menjaga titipan yang telah dititipkan dan menjamin pengembaliannya apabila nanti akan diminta kembali. Nah, dalam wadiah dapat dimanfaatkan oleh kedua lembaga tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dimiliki oleh si lembaga tersebut. Nah, imbalan bagi nasabah yang menitipkan adalah mendapatkan keamanan harta titipan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tidak ada kesepakatan untuk memberikan nisbah atau profit yang diakadkan di muka, sehingga memang benar-benar dalam wadiah itu adalah murni titipan. Nah, lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu bisa memberikan bonusnya gitu. Tetapi memang tidak dijanjikan di awal gitu ya. Jadi memang sewaktu-waktu gitu. Nah, perbandingan antara qard dan wadiah bisa kita lihat di tabel berikut ini. Jadi ini perbandingan antara wadiah atau titipan dengan qard atau pinjaman. Kalau kalian bisa lihat dalam kepemilikan, wadiah itu karena nitip ya, jadi tidak pindah kepemilikannya. Tetapi kalau qard itu karena meminjam, maka kepemilikannya pindah sementara ke yang meminjam gitu ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan barang titipan. Kalau wadiah karena menitip, jadi tidak boleh, berarti harus izin dulu gitu. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu kalau memang akan menggunakan barang titipan tersebut itu harus seizin yang menitipkan. Tetapi kalau qard karena meminjam, maka boleh menggunakan barang titipan tersebut untuk digunakan oleh kegiatan yang lainnya. Nah, untuk barang yang dikembalikan dalam wadiah itu sama barangnya, bentuknya dan nilainya. Nah, kalau qard itu biasanya tidak sama, tetapi senilai dengan yang dipinjam. Dalam akad profit, kalau wadiah itu boleh ada imbalan. Karena wadiah kan nitip. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu boleh memberikan bonus, tapi memang tidak diakadkan di awal
kesepakatannya. Nah, kalau dalam court karena meminjam maka tidak ada profit yang diberikan ke si nasabah tersebut. Itu adalah perbandingan antara wadiah, titipan dan court atau pinjaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari wadiah. Jenis wadiah yang pertama adalah barang titipan tidak boleh digunakan, ada biaya penitipannya. Dan yang kedua, boleh digunakan seizin pemilik barang, tetapi nanti harus dikembalikan secara utuh. Keuntungan dari penggunaan barang itu adalah milik dari lembaga keuangan syariah atau bank syariah tersebut dan dapat diberikan kepada pemilik barang sebagai bonus, tetapi tidak disyaratkan di awal. Itu ya. Nah, dalam prakteknya yang perlu kalian ketahui, bonus pada wadiah jenis yang kedua ini ya, itu diberikan dalam bentuk bagi hasil mudharabah. Pada gambar 1 skema wadiah, nah ini ada skema wadiah dan barang yang kedua itu skema mudharabah. Nah ini, kalau kalian lihat, ini kan kalau wadiah itu menitipkan. Jadi nasabah menitipkan barangnya ke lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Nah ini menitipkan dan kemudian si bank tersebut membebankan biaya ke nasabahnya karena menitip gitu ya. Tapi adanya bonus dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sifatnya tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada bonus itu sewaktu-waktu diberikan, tapi tidak diakatkan di awal. Nah, kalau mudharabah, akad mudharabah ini nasabah menitipkan barangnya ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah, kemudian bank syariah itu membebankan biaya ke nasabah karena dia menitipkan. Tetapi dalam akad mudharabah karena dia mudharabah jadi ada kesepakatan pemanfaatan dana gitu maksudnya. Jadi si bank tersebut bisa memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah ini ya ke dunia usaha atau si pengguna itu. Misalkan ada nasabah lain yang memang membutuhkan dana tersebut ya. Nah, dari kesepakatan mereka antara bank syariah dengan pengguna atau dunia usaha itu ada yang namanya kesepakatan bagi hasil gitu ya. Jadi ini adalah akad dari mudharabah. Jadi ada pemanfaatan dana yang telah dititipkan oleh nasabah ke dunia usaha atau si pengguna dana dari nasabah tersebut. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi wadiah, maka kita coba membahas contoh yang pertama di sini. Di contoh yang pertama, diketahui jika Amir memiliki giro wadiah dengan saldo rata-rata sebesar 100 juta. Nah, yang perlu kalian ketahui, giro wadiah itu adalah produk simpanan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, bisa menggunakan cek, biljet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, gitu ya. Nah, kita kembali ke soal. Pada akhir periode, bank syariah memberikan bonus sebesar 30% dari hasil giro tersebut jika saldo rata-ratanya paling sedikit 50 juta. Nah, kalau kalian ketahui, ini kan Amir saldo rata-rata gironya itu kan 100 juta, jadi memenuhi ya, nanti bisa dapat bonusnya. Nah, informasi yang selanjutnya adalah jika total giro dari bank syariah dari seluruh nasabahnya itu senilai 5 miliar, dan bagi hasil bulan ini dari giro adalah 2 miliar, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa kira-kira bonus yang akan didapatkan oleh si Amir tersebut gitu. Nah, ternyata bonus yang bisa diterima oleh Amir karena memiliki giro wadiah sebesar 100 juta itu bisa diperoleh dari rasio antara giro yang dia miliki, saldo rata-rata giro yang dimiliki Amir yaitu 100 juta dibagi dengan total giro yang dimiliki oleh bank syariah dikalikan dengan prosentase bonus yang akan diberikan oleh bank syariah dikalikan dengan bagi hasil bulan tersebut, yakni 2 miliar ya. Nah, ternyata bonus yang akan diperoleh oleh si Amir tersebut adalah senilai 12 juta. Jelas? Nah, untuk lebih jelasnya maka bisa disimpulkan seperti ini. Jadi kalau misalkan
kita ingin menghitung bonus yang akan diterima oleh seorang nasabah ketika dia menitipkan barangnya ke lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu dengan rumus seperti ini. X per Y kali R2 dikalikan L dikalikan 1 min P, di mana X itu menyatakan jumlah rata-rata giro wadiah yang dimiliki oleh nasabah tersebut dalam 1 bulan. Kemudian Y itu adalah total jumlah rata-rata giro pada suatu bank syariah dalam 1 bulan itu, dikalikan R2. R2 itu adalah persentase bagi hasil atau nisbah, yakni ini ya, bagi hasil. R1 itu adalah bagi hasil atau nisbah yang ditetapkan BS kalau R1 itu bank syariahnya, kalau R2 itu adalah nasabahnya. Kemudian dikalikan L, yaitu hasil investasi dari penggunaan giro wadiah oleh bank dalam 1 bulan, dikalikan 1 min P. P itu adalah pajak penghasilan. Jadi cara menghitung bonus yang akan diterima nasabah ketika dia melakukan transaksi wadiah adalah seperti ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang jual beli. Yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah aktivitas jual beli bisa mengandung riba karena nanti ada pengembalian dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua, secara istilah riba berarti tambahan pada barang yang khusus yang disebut dengan barang ribawi. Nah, yang ketiga, menurut HR Muslim, barang ribawi terdiri dari 6 komoditas, diantaranya adalah emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Nah, selanjutnya, salah satu pendapat menyimpulkan bahwa emas dan perak itu adalah suatu alat ukur seperti yang sudah kita bahas di bab pertama atau topik yang pertama tentang uang ya, sesuai dengan fungsi dari mata uang tersebut. Nah, itu. Oleh karena itu, mata uang dapat digolongkan sebagai barang ribawi seperti emas dan perak. Selanjutnya, jenis-jenis jual beli yang dapat mengandung riba. Yang pertama adalah jual beli inah. Menurut HR Abu Daud dijelaskan bahwa jual beli inah terjadi apabila seorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian dia membeli kembali barangnya dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh, misalkan seorang pemilik tanah akan dipinjami oleh si miskin. Pemilik tanah itu berkata, saya menjual tanah ini kepadamu secara kredit sebesar 200 juta dengan pelunasannya selama 2 tahun ke depan. Jadi selama 2 tahun ke depan si miskin itu harus membayar sebesar 200 juta. Gitu ya, jangkanya 2 tahun. Nah, tetapi saat akad jual beli itu si miskin itu tidak memberikan uang karena tidak punya uang. Tetapi itu ya. Jadi tapi sebulan kemudian si pemilik tanah itu berkata lagi, saya ingin membeli tanah ini lagi yang dia jual ke si miskin itu dengan harga 170 juta. Jadi harganya lebih murah. Gitu ya. Secara tunai, dia memberikan secara tunai. Jadi sekarang si miskin tersebut mempunyai uang sebesar 170 juta dari pembayaran oleh si pemilik tanah tersebut. Tetapi dalam 2 tahun kemudian si miskin tersebut harus membayarkan 200 juta yang diakui sebagai pembelian tanah yang sudah dijual kembali tersebut. Jadi kan di situ ada senilai 30 juta yang dianggap sebagai riba karena telah merugikan si miskin gitu. Itu adalah jual beli inah. Jual beli yang kedua adalah jual beli muzanabah dan muhaqalah, di mana menurut HR Bukhari dan Muslim, muzanabah adalah barang yang tidak diketahui takarannya atau timbangannya dan jumlahnya itu, kemudian barang tersebut itu ditukar dengan barang yang sudah jelas takaran, timbangan dan jumlahnya. Contohnya misalkan menukar kurma yang sudah ditimbang dengan kurma yang masih ada di pohon, itu kan timbangannya, takarannya maupun jumlahnya kan tidak sama gitu ya, mungkin kemungkinan tidak sama.
Padahal syarat menukar suatu barang ribawi yang sejenis atau jenisnya sama itu harus tunai dan takarannya itu harus sama. Itu yang dimaksud dengan muzanabah. Sedangkan muhaqalah itu merupakan kegiatan jual beli seperti tukar menukar gandum pada mayang atau masih bulir, masih kecil-kecil dengan gandum yang bersih hanya dengan menaksir. Jadi tidak senilai harganya, itu yang dimaksud dengan muhaqalah. Nah, selanjutnya jual beli daging hewan. Nah, jual beli daging hewan juga dianggap ada ribanya karena menurut HR Malik, salah satu kegiatan jual beli daging hewan yang dapat mengandung riba adalah menukar kambing yang masih hidup dengan daging kambing. Jadi nggak sepadan ya, nggak sepadan. Yang keempat, jual beli dengan utang. Contohnya kegiatan jual beli dengan utang adalah jika si A membeli barang dari B dengan tempo, tetapi barang tersebut belum diserahkan. Jadi pada saat yang sama itu terjadi transaksi jual beli tetapi barangnya tidak ada gitu. Nah, ketika jatuh tempo, barang tersebut belum jadi gitu, dan A menjual barang itu kembali ke B dengan tambahan. Jadi pada saat jatuh tempo itu barangnya tidak ada juga, tetapi si A itu menjual kembali barang tersebut ke B dengan adanya tambahan. Nah, itu tambahan tersebut dianggap sebagai riba gitu ya. Nah, selanjutnya akad dalam jual beli. Di sini ada beberapa akad yang perlu kita ketahui dalam transaksi jual beli. Yang pertama adalah akad murabaha. Akad murabaha itu merupakan akad pembelian barang oleh satu pihak untuk kemudian dijual kembali ke pihak yang lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Nah, akad ini merupakan salah satu bentuk dari natural certainty contracts karena murabaha itu ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Biasanya berupa margin dari harga jualnya. Itu yang dimaksud dengan akad murabaha. Jadi jelas ya, transparan harga, tambahan harga dan pembeliannya seperti apa. Nah, akad yang kedua itu adalah akad salam. Pada akad salam itu barang yang diperjualbelikan itu belum ada dan barang itu diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai saat akad. Jadi pembayarannya itu langsung tetapi barangnya belum ada, gitu ya. Sebagai contoh dari akad salam, misalkan bank syariah itu bertindak sebagai pembeli, sementara si nasabah itu sebagai penjual. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang itu harus ditentukan secara pasti. Itu tentang akad salam gitu ya. Nah, akad yang selanjutnya itu adalah akad istisna. Akad istisna itu adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang itu berusaha melalui orang lain untuk memenuhi atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya ke pembeli. Nah, kedua belah pihak itu bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. Apakah pembayarannya dilakukan di muka atau melalui cicilan atau ditangguhkan sampai barang tersebut atau ditangguhkan sampai suatu waktu yang telah disepakati. Itu adalah akad istisna. Jadi dalam akad istisna itu ada yang namanya pihak ketiga gitu ya. Jadi antara pembuat barang dan pembeli itu ada pihak yang menghubungkan mereka berdua. Itu adalah akad istisna. Nah, selanjutnya ini ada tabel perbandingan antara akad murabaha, salam, dan istisna. Kalian bisa lihat ya, bisa membandingkan. Dalam akad murabaha, penyerahan barang itu dilakukan saat akadnya, tapi beda dengan salam dan istisna. Kalau salam bisa, kalau sekarang belum ada ya bisa nanti, jadi bisa ditangguhkan. Kalau salam dan istisna berarti penyerahan barang itu bisa ditangguhkan, bisa tidak saat akadnya gitu ya. Nah, selanjutnya dalam hal pembayaran, kalau murabaha itu langsung diserahkan saat akad, itu bisa juga dibayar secara mengangsur. Nah, kalau salam dan istisna dalam hal pembayaran, kalau salam itu berarti juga saat akad. Nah,
untuk yang istisna berarti saat akad sesuai dengan tahap pengerjaan di akhir sesudah pengerjaan selesai. Gitu ya, itu perbandingan antara murabahah, salam dan istisna. Nah, di sini di contoh yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana transaksi murabahah dan wakalah. Di contoh yang kedua ini diketahui jika seorang nasabah itu melakukan transaksi murabahah dan wakalah atau perwakilan dengan lembaga keuangan syariah, misalkan bank syariah ya, untuk membeli mobil seharga 200 juta. Nah, di situ si nasabah tersebut mendapatkan diskon sebelum akad itu 10%. Nah, kemudian bank itu mengenakan biaya pengurusan sebesar 5 juta dan margin keuntungan sebesar 20% dari harga perolehan. Nah, di kasus ini nasabah itu membayar uang muka sebesar 25 juta dan angsurannya itu per bulan selama 1 tahun. Pembelian barang itu dilakukan secara wakalah atau perwakilan, di mana lembaga keuangan syariah, misalkan bank syariah tersebut memberikan uang ke nasabahnya untuk membelinya sendiri di pemasok. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga jualnya dan berapa angsurannya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita coba membahasnya. Nah, di sini bisa dilihat penyelesaiannya ya. Di sini bisa kalian lihat. Yang pertama yang perlu kita hitung adalah harga perolehan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah dan pemasok. Harga perolehan itu diperoleh dari harga awal mobil tersebut sebesar 200 juta dikurangi dengan 10% itu. 10% adalah mana ini? 10%-nya itu adalah diskonnya. Jadi harga perolehan itu diperoleh dari harga awal, harga mobil awal sebesar 200 juta dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya kan 10% ya. 10% dari 200 juta tersebut. Kemudian ditambahkan 5 juta sebagai biaya pengurusan. Ini kan biaya pengurusannya 5 juta ya. Nah, maka harga perolehan untuk lembaga keuangan syariah dan pemasok itu senilai 185 juta, di mana diperoleh dari harga mobil awal dikurangi diskon yang diperoleh oleh nasabah tersebut sebesar 10% dari harga awal ditambahkan dengan biaya pengurusan senilai 5 juta. Itu ya, jelas ya. Nah, yang kedua, cara mencari harga jual pada nasabah. Jadi kira-kira harga jual asli ke nasabah itu berapa? Itu bisa diperoleh dari harga perolehan, yakni sebesar 185 juta ditambah dengan prosentase margin keuntungannya, yaitu 20%. Ternyata harga jual yang tadinya 200 juta ya, karena menggunakan akad murabahah dan wakalah, maka dikenakan sebesar 222 juta ke nasabahnya, yang berarti yang tadinya harga mobilnya itu 200 juta jadi 222 juta karena menggunakan atau meminta bantuan ke lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya jika ingin menghitung angsuran pokok, angsuran per bulannya bisa dihitung dari angsuran pokoknya ditambahkan dengan margin atau profitnya, di mana pokok itu bisa dihitung dengan biaya perolehan ditambahkan dengan 20% dari profit marginnya dikurangi dengan 25 juta itu adalah uang DP-nya atau down payment-nya ya, yang sudah dibayarkan ini ya, uang mukanya yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Dibagi, karena ini per bulan berarti dibagi 12. Nah, ini maka ternyata angsuran per bulannya yang harus dibayarkan oleh si nasabah tersebut senilai 16.426.667. Nah, kalau ingin yang lebih rinci, misalkan ingin mencari angsuran untuk membayar pokok dari penjualan tersebut, ya tinggal di ini. Jadi 185 itu berarti harga perolehan dikurangi uang DP-nya atau down payment-nya itu ya 25 juta dibagi 12 bulan, karena kan rentang waktunya 1 tahun ya. Ternyata angsuran pokoknya per bulannya itu 13.333.000
Sedangkan untuk angsuran membayar marginnya atau profitnya itu bisa dihitung dari harga jual pada nasabah, yaitu 222 dikurangi harga perolehannya 185 dibagi 12. Ternyata angsurannya per bulan untuk membayar marginnya itu senilai 3.083.333. Jadi kalau kalian ingin menghitung secara semuanya keseluruhannya, bisa ngitung ini ya langsung ya pokok plus marginnya. Ternyata ya ini kalau misalkan dijumlahkan antara angsuran membayar pokok dengan angsuran membayar margin, ya nanti diperolehnya ini 16.426.667. Jelas ya, ini untuk contoh yang kedua. Nah ini. Jadi kalau misalkan ini adalah secara umumnya, nanti secara umum dengan PB adalah harga perolehan atau harga beli dari penjual, ini PJ adalah harga jual, D itu adalah diskon, A itu adalah biaya administrasi, dengan M itu adalah margin keuntungan bank, U adalah uang muka dari nasabah, dan A adalah besar angsuran. Maka kalau misalkan kita ingin menghitung harga jual dari bank ke nasabah dan angsurannya ya, dan angsurannya itu bisa dihitung dengan rumus ini. Berarti kalau kita menghitung harga jual dari bank ke nasabah bisa pakai rumus ini, yang ini. Kemudian ini adalah angsurannya. Ini angsuran untuk pokoknya ya. Nah, kemudian untuk menghitung angsuran pokok, untuk membayar pokok dan membayar margin, ini untuk angsuran pokok dan angsuran marginnya bisa dihitung dengan rumus ini. Jelas ya? Kayaknya lebih jelas pakai yang tabel ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini secara umum rumus yang dipakai untuk menghitung harga jual, angsuran, terus angsuran pokok maupun angsuran margin per bulannya. Ini ya. Nah, silakan di sini ada satu soal sih sebenarnya, silakan dicoba dikerjakan. Kayaknya bisa deh, silakan dikerjakan, nggak usah diskusi dengan kelompok ya, silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri atau jangan diskusi ya, silakan dicoba aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian share di WhatsApp group gitu ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.